apa kabar remaja kita dan bunda di rumah? Alhamdulillah sehat ya. Nah, jumpa lagi kita nih. Topik kali ini kita akan bahas masalah kesehatan reproduksi pada kita perempuan ya. Nah, topik yang akan kita kupas, topik yang akan kita bahas ya, masalah deteksi dini ya kanker payudara pada kita perempuan. Nah, seperti kita tahu ya bahwa kanker payudara ya merupakan penyakit yang terbanyak yang dapat menyebabkan kematian pada kita perempuan. Kita perempuan harus kuat. Kita perempuan harus bisa mencegah yang namanya kanker payudara. Kita perempuan harus sehat ya. Nah, kita akan kupas, kita akan bahas 4 topik ya kali ini, baik yang menyangkut masalah apa itu kanker payudara ya, bagaimana tanda dan gejala dari kanker payudara, kemudian faktor resiko ya, siapa aja di sini yang beresiko ya terkena kanker payudara. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana cara mencegah yang namanya kanker payudara. Kita langsung aja ya, kita bahas yang pertama. Nah, kanker payudara ya merupakan ya penyakit tumor ganas ya yang didapatkan pada seluruh jaringan payudara ya, kecuali jaringan kulit payudara yang dapat menyebar atau metastasis ke organ-organ yang lain sehingga dapat menyebabkan kematian pada kita perempuan ya. Nah, di sini saya yakin ya bunda, untuk mencegah yang namanya kanker payudara bisa kita lakukan dengan sadari ya. Nah, bagaimana tanda dan gejala dari kanker payudara? Kita harus tahu ya bagaimana ciri-cirinya ya, gejala awalnya bagaimana, kita harus tahu. Yang pertama bisa terjadi ya yang namanya terdapat benjolan ya. Pas kita lakukan perabaan terdapat benjolan ya, ataupun massa di bagian payudara ya, sebelumnya tidak kita dapatkan, sewaktu kita lakukan sadari kok terjadi perubahan ya, kok ada benjolan pas perabaan. Nah, itu kita harus aware, harus peka ya. Nah, kemudian apalagi yang muncul di sini? Nah, kita lakukan perabaan puting ya. Kita pencet puting ya, puting susu mengeluarkan cairan ya, sementara si ibu tidak menyusui. Itu kita harus waspada juga. Nah, kemudian puting masuk ke dalam ya, ataupun tertarik ke dalam ya. Nah, kemudian terjadi pembengkakan ya pada yang namanya payudara ya. Kita bisa lihat di sini antara payudara kiri dan kanan. Kalau tidak simetris ya, bisa besar sebelah ya, walaupun antara kiri dan kanan tidak seimbang, tidak simetris, kita harus peka. Nah, kemudian apalagi terjadi perubahan kulit payudara ya. Perubahannya bagaimana? Kita lihat di sini bisa merah ya, kemudian yang menyerupai jeruk ya, berpori-pori. Itu bisa harus harus ngeh dan waspada, dan kita harus peka. Kenapa bisa terjadi? Itu kita harus segera mendapatkan pertolongan ya. Kalau pertolongan segera kita dapatkan, bisa mencegah ya tidak menyebar ke organ-organ yang lain ya. Nah, di sini apalagi nih yang harus kita ketahui? Nah, baik yang menyangkut dengan faktor resiko ya. Siapa aja di sini yang beresiko ya terkena kanker payudara? Nah, yang pertama ini perempuan ya. Perempuan yang pertama kali mendapatkan menstruasi di bawah umur 12 tahun ya. Apa yang harus dilakukan? Dia harus melakukan, remaja kita harus melakukan pemeriksaan payudara setiap bulan 1 kali ya. Nah, kita ambil nih, kita hitung dari hari pertama menstruasi ya, kita hitung, kemudian kita periksa pada hari ke-7 atau ke-10 ya, setiap bulannya. Pada hari ke-7 atau ke-10 dihitung dari pertama menstruasi. Paham ya remaja kita ya, harus wajib ya. Nah, kemudian perempuan yang pertama kali kan ya, yang umur di atas 50 tahun sudah menopause ya. Nah, kemudian dia tidak mendapatkan lagi menstruasi ya. Di sini dia harus melakukan pemeriksaan setiap bulan.
pada tanggal yang sama. Kemudian perempuan nih ya yang menggunakan alat kontrasepsi ya jarang mendapatkan haid atau tidak mendapatkan haid, itu harus dilakukan pemeriksaan setiap 1 bulan 1 kali pada tanggal yang sama ya. Kemudian apalagi, siapa lagi? Perempuan ya yang belum pernah melahirkan. Nah ya, itu harus hati-hati, harus waspada juga ya. Kemudian siapa lagi? Nah, perempuan ya yang melahirkan anak pertama di atas umur 35 tahun ya. Nah, kemudian perempuan yang tidak pernah menyusui ya. Itu perempuan ya, kalau mempunyai bayi ya, kita yang mempunyai bayi sebaiknya berikan ASI kepada bayi. 2 keuntungan, si ibunya dapat ya, si bayinya juga sehat ya Bun. Nah, kemudian siapa lagi di sini yang harus yang faktor resikonya ya? Si ibunya ya, si ibu atau perempuan yang ada riwayat tumor payudara ya. Kemudian siapa lagi? Si perempuan yang umur di atas 40 tahun itu sering terkena kanker payudara. Riwayat keluarga ya yang ada penyakit kanker payudara. Nah, apalagi siapa lagi nih faktor resikonya? Tentunya adalah pola makan yang tidak sehat ya. Kita perempuan mengkonsumsi pola makan yang tidak sehat ya. Kemudian minuman yang tidak sehat itu tidak boleh ya. Harus yang sehat ya. Nah, ini sudah tahu ya faktor resiko siapa aja nih yang terkena kanker payudara. Nah, kemudian siapa lagi di sini? Apalagi selanjutnya ini bagaimana cara mencegah ya? Cara mencegah yang namanya kanker payudara mudah ya. Yang penting kita laksanakan olahraga yang teratur ya, istirahat yang cukup, konsumsi sayur ya, kemudian buah, hindari makanan yang tidak penting, yang berlemak ya, kemudian yang ada pewarna, perasa ya, itu kita hindari. Minuman yang beralkohol yang tidak sehat kita hindari. Istirahat itu penting, olahraga itu penting ya, mengkonsumsi makanan yang sehat, sayur, buah ya, air putih yang banyak ya. Mudah kan? Itu kita harus laksanakan. Intinya kita perempuan harus sehat ya. Kita perempuan bisa mencegah yang namanya kanker payudara ya. Kita perempuan harus kuat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan ya, semoga remaja kita di rumah dan bunda di rumah bisa memahami ya dan melaksanakan atau menghindari yang tidak diperlukan ya. Nah, pada pertemuan ini ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan tampilkan, kita akan peragakan ya pada pertemuan berikutnya bagaimana cara deteksi dini ya kanker payudara dengan cara sadari ya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.